Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ba'du. Jumpa kembali dalam channel belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya menyusun kajian atau landasan teori. Teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, tesis ataupun disertasi terkadang bingung untuk menulis kajian atau landasan teori. Jadi ada 3 bagian yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah ada apa dengan kajian atau landasan teori. Yang kedua, apa bedanya dengan pendahuluan atau bab 1 atau dalam penulisan artikel introduction. Kemudian yang ketiga, apa kaitannya dengan metodologi atau dalam bab 3. Untuk yang pertama, bahwa kajian atau landasan teori itu menjadi jembatan penting antara pendahuluan di bab 1 dan metodologi penelitian di bab 3. Kemudian, apa bedanya dengan pendahuluan? Yang menjadi pembedanya adalah di bab 2 atau kajian teori ataupun landasan teori berisikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap konsep, teori, dan temuan-temuan sebelumnya. Terkadang konsep, teori, dan temuan sebelumnya sudah dipaparkan di introduction atau bab pendahuluan, tapi tidak mendalam. Nah, bedanya ini teman-teman semua lebih mendalam di bab kedua. Kemudian yang ketiga, kajian teori kaitannya dengan metodologi adalah mengarahkan pemahaman dan pembentukan indikator dari variabel-variabel yang ada. Biasanya variabel ini bisa tersebut di dalam judul teman-teman semua. Untuk lebih jelasnya bisa diingatkan bahwa yang pertama variabel inti teman-teman semua harus sudah memahami betul. Kemudian yang kedua, uraikan teori serta temuan terbaru. Yang ketiga, susun indikator berdasarkan referensi yang kredibel atau terpercaya. Kemudian gunakan strategi literatur review yang berbasis data, bukan berdasarkan opini. Kemudian pastikan semua logis, sistematis, dan relevan. Dari kelimanya, secara teknis, yang pertama adalah memahami variabel inti, bahwa variabel inti di sini lebih kita fokuskan kepada variabel terikatnya atau dependentnya. Kemudian variabel terikat itu menjadi sentral atau pusat yang akan kita amati, kita ukur, atau kita tingkatkan. Kemudian untuk lebih rinci dari pendahuluan, secara teknis adalah cari dan paparkan teori-teori pokok dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkini. Yang kedua adalah tampilkan temuan-temuan terbaru secara kontekstual dan up to date. Kemudian yang ketiga, cara menguraikan secara sistematis adalah yang pertama, definisi operasional. Kemudian konseptualnya, kemukakan ciri atau dimensinya. Ketiganya ini biasanya sangat membantu untuk ibarat seperti tongkat teman-teman semua untuk menjembatani dalam bab ketiga metodologi dengan menguraikan definisi operasional, kemudian konseptual, ciri atau dimensi, maka alat ukurnya akan jelas. Untuk teman-teman kuantitatif pasti akan sangat terbantu dengan adanya uraian yang sistematis seperti ini. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, indikator pengukurannya. Teman-teman semua yang pendekatannya kuantitatif biasanya kebingungan untuk mencari indikator dan definisi konseptual secara dimensinya. Jadi ketika sudah dipaparkan rigid di dalam bab 2 atau kajian teori, maka dengan sangat mudah bisa membreakdownkan menjadi kisi-kisi instrumen. Selanjutnya adalah teman-teman semua gunakan tools digital ya.
banyak sekali tools digital yang bisa membantu kita untuk menyaring literatur yang relevan, kemudian mengidentifikasinya menjadi sebuah tren penelitian, kemudian menentukan celah risetnya secara objektif, kemudian bisa menampilkan apa saja kata kuncinya. 4 hal ini dengan sangat mudah dan cepat serta valid dapat dengan tools digital. Misalnya ini teman-teman semua, dengan menggunakan RStudio, Bibliometric, Biblioseni, maka teman-teman semua bisa melihat relevansi degree-nya atau centrality, kemudian development degree-nya atau density-nya, perkembangan dari tema atau kata kunci yang sudah teman-teman semua masukkan ke tools digital ini, kemudian akan muncul di sini misalnya di kuadran emerging or declining themes akan tumbuh, bisa menjadi next themes, motor themes, dan basic themes. Relevansinya semakin lingkaran ini besar, berarti dimungkinkan kata-kata kunci ini menjadi kata kunci yang terus tumbuh dan banyak peneliti serta kaitannya dengan definisi atau variabel lain, artificial intelligence, teaching, kemudian computer aided instruction, dan seterusnya. Dengan thematic map ini yang dihasilkan oleh RStudio, Bibliometric, dan Biblioseni, teman-teman semua dengan sangat mudah untuk bisa menyusun menjadi subbab-subbab dalam kajian teori. Sebagai penutup, teman-teman semua, bahwa teori bukanlah hiasan, tapi merupakan petunjuk perjalanan, ibarat tongkat yang akan mengantarkan bab pendahuluan dengan bab metodologi. Jangan lupa untuk mengidentifikasikan variabel utamanya, terutama variabel dependentnya yang terikatnya, kemudian telusuri teori pokok serta pendukungnya, uraikan definisi, dimensi serta indikatornya, sertakan temuan riset terbaru, susun menjadi subbab tiap-tiap variabelnya, dan gunakan tools pendukung. Demikian uraian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.